presentasi project UAS, yang mana project ini melanjutkan dari UTS yang lalu. Sebelumnya saya ingin memberitahu untuk kami di sini mendapatkan bantuan dari kelompok Endman untuk mengerjakan ekspansi metode pembayaran, karena kami tidak mengetahui bagaimana cara membuat QR itu atau kami kurang memahami, Pak. Nah, selanjutnya database yang digunakan adalah database yang sama untuk UTS, tidak banyak yang berubah. Di sini hanya ada penambahan seperti keuangan ini masih sama. Makanan, sebelumnya kita memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas barang, keuangan, makanan, pulsa, rincian transaksi, token, dan transaksi. Pada kelas makanan ada penambahan harga kadaluarsa, di mana ketika kode 6, 7, 8, 9 ataupun 10 kita input, dia akan menampilkan nama makanan, harga, dan kode kadaluarsanya yang sudah dibuat. Untuk strukturnya di sini kodenya sebagai authentic element, vertical data integer, nama varchar, harga float, dan untuk tanggal. Kenapa float? Sesuai dengan soal. Selanjutnya di sini ada metode baru, ada plus baru yaitu pulsa, sesuai dengan soal nomor 1. Di sini juga ketika kita menginput kode, maka nama, harga, operator, dan nominal pulsa akan terpanggil. Untuk tipe data strukturnya seperti ini dengan tipe harga dan nominal float. Selanjutnya di sini ada penambahan juga pada rincian transaksinya, di mana yang kita tambahkan itu adalah jenis pembayaran, invoice ID, dan waktu pembayaran. Contohnya ketika kita menginputkan memilih metode pembayaran 1, maka dia akan memilih cash. Ketika kita memilih metode pembayaran 2, maka dia akan memilih debit. Ketika kita memilih metode pembayaran 3, maka dia akan memilih QRIS atau kode QR. Di sini juga ada invoice ID dan waktu pembayarannya. Dan untuk token sama seperti yang tadi, ketika kita menggunakan kode maka dia akan terpanggil. Selanjutnya di transaksi masih sama seperti penggunaan UTS. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yakin. Saya akan menjelaskan beberapa fitur tambahan yang ada pada tugas UAS kali ini, yaitu nomor HP, nomor meteran. Tambahan di tabel itu ada kadaluarsa, operator, dan nominal. Kemudian ada jenis pembayaran, ada jenis pembayaran cash, kartu debit, dan QRIS, itu kami isi dengan nomor. Kemudian ada pilihan combo box, itu ada isiannya BNI atau Mandiri. Kemudian ada isian nomor kartu. Jadi kalau kita isi nomor 2, nanti uang ini bisa diisi. Ya, nomor ini bisa diisi. Kalau nomor 3 itu nanti berpindah kepada QRIS, rem QRIS. Coba di run. Min 1 2 3 4 5. Login. Kode pembayaran kita pilih 1. Jenis pembayarannya 1, cash. Jumlah yang dibayar itu 20.000. Enter. Bayar. Oke, data berhasil disimpan. Kita pilih lagi kode nomor 11. 11 itu nomor HP, pulsa. Jadi kita bisa isi nomor pulsa. Saja. Enter. Kita pilih jenis pembayarannya nomor 2. Kita pilih BNI atau Mandiri, BNI aja. Nomor kartunya itu asal aja. Kemudian bayar dan data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pembayaran ketiga. Kita masukkan aja nomor 17, kodenya ini kode nomor meteran. Di sini ada nomor meteran, itu bisa kita isi asal aja. Oke, enter. Di sini ada di tabel muncul nominal, kemudian kita pilih jenis pembayaran 3. Oke, ketika tekan di 3, dia akan keluar. QRIS akan keluar. Oke, muncul QRIS-nya atau barcode-nya. Kita bisa scan. Oke, di sini muncul invoice ID dan terima kasih berbelanja. Kita save. Oke, tadi kan kita memesan token. Jadi nanti muncul tokennya. Tekan OK, data berhasil disimpan dan kembali ke frame awal. Jadi sekianlah presentasi saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik, nama saya Muhammad Fajar Rahab, NIM 2114142. Sini saya akan menjelaskan makanan, token, pulsa, dan item. Jadi
Ini adalah kelas baru dari subkelas dari barang. Jadi yang pertama itu ada makanan. Jadi saya akan menjelaskan lain-lainnya. Jadi ini kelas makanan merupakan subkelas dari kelas barang. Terus kelas ini menggunakan untuk memodelkan dengan atribut yang spesifik. Jadi publik kelas makanan ekstern barang, metode load barang from DB digunakan untuk memuat data makanan dari database. Terus data makanan akan dimasukkan ke dalam daftar item yang merupakan daftar item di kelas barang. Terus ada public static void load from DB, ini untuk membuat objek makanan. Terus ada item makanan try statement state DB connector connection create statement. Terus string SQL select plus pro makanan, ini query SQL untuk mengambil data makanan dari tabel makanan. Terus usul set ls statement execute query SQL while rs next makanan new item, ini untuk membuat objek item barang baru. Terus ada makanan code integer to string, ini untuk mengisi atribut code dengan nilai dari kolom kode di database. Terus makanan nama, ini untuk mengisi atribut nama dengan nilai dari kolom nama di database. Makanan harga rs get fruit, harga mengisi atribut harga dengan nilai dari kolom di database. Makanan kadaluarsa GSD, kadaluarsa mengisi atribut kadaluarsa dengan nilai dari kolom kadaluarsa di database. Makanan operator mengisi atribut operator dengan nilai 0. Terus makanan nominal sama dengan 0 mengisi atribut nominal dengan nilai 0. Item daftar item add makanan, ini untuk menambahkan objek makanan ke dalam daftar item. Terus ada catch, jadi ini catch untuk menampilkan pesan kesalahan jika terjadi exception. Oke, langsung lanjut ke token. Kelas token ini merupakan subkelas dari kelas barang sama kayak makanan. Terus kelas ini digunakan untuk memodelkan token dengan atribut-atribut statis, nometeran dan token. Jadi ada public class token extern barang. Mana tadi? Public class token extern barang. Atribut statis untuk menyimpan nomor meteran. Yang mana itu static string nometeran. Terus ada static string token, ini atribut statis untuk menyimpan token. Terus ini public static void membuat objek token. Terus statement sama kayak tadi ya, ini untuk menghubungkan ke DB. Ini query SQL untuk mengambil data token dari table token. Ini select from token. Terus while rsx token new item, ini membuat objek item baru. Terus token.kode integer to string, ini untuk mengisi atribut kode dengan nilai kolom kode di database. Terus ada token.nama rsg string nama mengisi atribut nama dengan nilai dari kolom nama di database. Terus token harga rsg harga mengisi atribut harga dengan nilai dari kolom harga di database. Terus token.kadaluarsa sama dengan 0, ini mengisi atribut kadaluarsa dengan nilai 0. Token.operator 0 mengisi atribut operator dengan nilai 0. Terus token.nominal rsg nominal mengisi atribut nominal dengan nilai dari kolom nominal di database. Terus item.daftar item and item, ini untuk menambahkan objek token ke dalam daftar item. Catch ini sama seperti tadi untuk menampilkan pesan kesalahan terjadi jika terjadi exception. Oke, masuk pulsa. Ini sama juga kayak tadi. Ini subclass dari kelas barang. Terus langsung saja ya. Sama juga SQL-nya. Ini aja while. Jadi ini untuk membuat objek item baru. Terus pulsa kode integer to string rs get integer, ini untuk mengisi atribut nama dengan nilai dari kolom data nama di database. Terus pulsa harga untuk mengisi atribut harga dengan nilai dari kolom harga di database. Terus pulsa kadaluarsa 0 mengisi atribut kadaluarsa dengan nilai 0. Pulsa operator untuk mengisi atribut operator dengan nilai dari kolom operator di database. Pulsa nominal
RSG float nominal pengisi atribut nominal dengan nilai dari kolom nominal di dalam database. Ini sama aja, ini untuk menambahkan objek pulsa ke dalam daftar item. Catch ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika terjadi exception. Oke, yang terakhir adalah item. Jadi kelas item ini digunakan untuk mewakili item dengan atribut-atribut seperti kode, nama, harga, kadaluarsa, operator, dan nominal. Atribut daftar item adalah array list yang menyimpan daftar item yang dibuat. Jadi langsung saja public string code, atribut untuk menyimpan kode item. Terus public string nama, atribut untuk menyimpan nama item, atribut untuk menyimpan harga item, token harga, terus date kadaluarsa, atribut untuk menyimpan tanggal kadaluarsa item, terus string operator, atribut untuk menyimpan operator, misalnya untuk pulsa, terus float nominal, atribut untuk menyimpan nominal, misalnya untuk pulsa juga. Jadi yang terakhir adalah public static array list, daftar item, new array item. Setelah kami membuat pulsa, token, dan makanan, nanti kami membuat array list yang baru yang nanti akan digabungkan ke daftar item. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini adalah penjelasan dari jenis pembayaran. Di mana pertama kita buat adalah private void jenis pembayaran text field untuk action performnya. Baru ada pilihan sama dengan integer value of jenis pembayaran text field, kita buat get text. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah membayar dengan uang cash, yang kedua itu dengan bank, yang ketiga dengan QRIS. Dimana jika kita memilih satu yaitu membayar dengan uang cash, maka untuk nama atau jenis dari bank dan juga nomor dari kartu bank itu kita buat false agar tidak bisa diisi. Sedangkan untuk button dibayarnya itu kita buat true agar si pembeli bisa menginputkan uang yang diberikannya. Lalu jika dia memilih 2 yaitu bank, maka jenis dari bank itu dan juga nomor kartu banknya atau nomor rekeningnya itu kita buat true supaya bisa diinputkan, sedangkan button pembayarannya itu kita buat false agar tidak bisa diinput. Jika dia milih 3 yang berarti itu QRIS, secara otomatis maka jenis bank, nomor dari kartu, dan juga button pembayaran itu kita buat false. Lalu di sini ada string invoice ID, random run sama dengan new random untuk memberikan ID random dari pembayaran menggunakan QRIS tadi. Lalu QRIS invoice ID sama dengan invoice ID kita buat di mana QRIS content yaitu ketika selesai pembayaran maka akan menampilkan ID dari pembayaran tadi dan juga kata-kata terima kasih telah berbelanja. Lalu QRIS sama dengan new QRIS, set visible kita buat false, baru QRIS set visible kita buat true. Tapi jika pilihan dia tadi di antara 3 tadi bukan pilihan dia atau dia milih masukkan 4 gitu kan, maka muncul text message yaitu pilihan tidak ada. Terima kasih. Saya Francisca Halim dengan NIM 21140101016 akan menjelaskan tentang QRIS. Di sini yang pertama ada kami menggunakan beberapa library, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya di sini ada public class QRIS extend. Lalu di sini ada variable content dengan tipe data string, ada variable invoice ID dengan tipe data string, dan variable icon dengan tipe data image icon. Selanjutnya di sini ada public static void QR-nya. Di sini ada string file path ini untuk menyimpan nama file QRIS-nya. Lalu di sini ada untuk mengatur lebar QRIS-nya sebesar 300. Kemudian integer height-nya untuk mengatur tinggi QRIS-nya setinggi 300 juga. Kemudian di sini kami menggunakan file tipenya itu PNG untuk QRIS kami. Kemudian selanjutnya di sini untuk mendelete QR code-nya. Kemudian selanjutnya di sini kami membuat bit matrix untuk QR code-nya menggunakan bufferage image. Di sini ada bufferage image QR image sama dengan new bufferage dengan lebar dan tinggi. Kemudian bufferage.type integer RGB. Kemudian selanjutnya di sini ada statement for integer x sama dengan 0, x lebih kecil dari width, x increment. Kemudian for integer y sama dengan 0,
Y lebih kecil dari height, maka Y increment. Kemudian di sini dipanggil QR image.set RGB-nya x, y, batmatrix.get xy. Selanjutnya di sini ada statement untuk menyimpan gambar QR code-nya ke dalam file dengan image.io.write QR image-nya, lalu file tipenya dan QR file-nya. Kemudian nanti akan ada bacaan sistem output inline, QR code berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk ke public keys, integer component ini untuk memanggil desain keysnya. Di sini kami pada button accept-nya kami membuat angka random sebanyak 20. Ini untuk menampilkan tokennya nanti, Pak. Jadi di sini ada token lalu dipanggil nanti semua angka random ini sebanyak 20. Jadi nanti dia ditampilkannya itu secara acak. Kemudian JOption show message dialognya nanti akan ada bacaan token lalu dipanggil tokennya. Ini. Selanjutnya di sini ada transaksinya for integer i, post prime jumlah belanjanya. Di sini ada beberapa variabel dengan tipe datanya. Kemudian ini dimasukkan nanti ke post prime daftar model get value, row i, kolom 1, begitu juga seterusnya. Selanjutnya di sini akan ada statement untuk simpan ke dalam database. Di sini ada string start pilih, lalu kita pilih, baru ada string value of post prime pilihan, lalu transaksi simpan database, start pilihan invoice ID. Kemudian jika berhasil nanti akan tampil message dialog data transaksi berhasil disimpan, dan lalu jika tidak berhasil nanti akan ada bacaan terjadi kesalahan saat menyimpan data. Di sini ada button untuk mengcancel keysnya. Jadi nanti ada button untuk kita tekan untuk mengcancel keysnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.